Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisya Inaya Mukita dengan NIM 2422504003. Saya mahasiswa dari jurusan Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru di bawah bimbingan Insinyur Yos Wahyu Harinta MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu adalah poin-poin yang akan dibahas dalam seminar pendidikan profesi guru. Yang pertama ada identifikasi diri, yang kedua ada review mata kuliah, ketiga refleksi pengalaman paling bermakna, keempat analisis artefak, kelima desain inovasi, keenam rancangan tindak lanjut atau RTL, dan ketujuh itu adalah paradigma guru. Identifikasi diri. 1. Apa visi saya untuk pendidikan Indonesia? Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia adalah untuk terus mengembangkan diri dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang, sembari berusaha mencari pengalaman baru yang dapat memperkaya wawasan saya. Saya berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi, profesional, dan sosial, serta memperhatikan pentingnya kesehatan mental dan fisik sebagai integral dalam pendidikan. Melalui visi ini, saya berharap dapat berkontribusi pada kemajuan pendidikan yang lebih holistik dan berkelanjutan di Indonesia. Kedua, apa visi saya sebagai calon guru? Sebagai calon guru, visi saya adalah menciptakan suasana kelas yang ramah dan mendukung bagi setiap peserta didik, dengan menghargai perbedaan serta mendorong kolaborasi yang positif antar peserta didik. Saya berkomitmen untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan yang memotivasi siswa untuk belajar dan antusias. Selain itu, saya akan memanfaatkan teknologi dan sumber daya modern dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan peserta didik. Saya juga akan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam setiap pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi juga sebagai individual yang berkarakter. Saya akan senantiasa memperhatikan kesejahteraan mental peserta didik dan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk berbagi dan mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut? Sebagai calon guru, visi saya adalah untuk menciptakan suasana kelas yang ramah dan mendukung bagi setiap peserta didik, dengan menghargai perbedaan serta mendorong kolaborasi yang pasif antar siswa. Saya berkomitmen untuk menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan menyenangkan yang dapat membuat peserta didik antusias. Untuk mencapai visi sebagai calon guru, saya akan berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung, di mana setiap siswa merasa diterima dan termotivasi. Saya akan menerapkan metode pengajaran yang inspiratif dan menyenangkan, sambil menekankan pentingnya pengembangan karakter dan penerapan karakter keterampilan praktis. Selain itu, saya akan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang relevan sehingga setiap siswa dapat mengembangkan potensi terbaiknya dan mempersiapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Review mata kuliah. Selama PPG, semester 1 terdapat 7 mata kuliah, kemudian pada semester 2 itu ada 6 mata kuliah. Yang terdiri dari semester 1, yang pertama ada filosofi pendidikan, kedua pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, ketiga pembelajaran berdiferensiasi, keempat prinsip pengajaran dan asesmen 1, kelima praktik pengalaman lapangan 1, keenam inovasi kejuruan, ketujuh itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Selanjutnya pada semester 2 ada 6 yang terdiri dari pendidikan sosial emosional, pendidikan kewirausahaan, pendidikan pengajaran, prinsip pengajaran dan asesmen 2, praktik pengalaman lapangan 2,
proyek kepemimpinan, serta seminar PPG. Refleksi pengalaman belajar paling bermakna berdasarkan proses pembelajaran yang saya jalani selama di semester 1 dan semester 2, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan dari setiap mata kuliah tersebut. Saya melakukan refleksi dari setiap mata kuliah dan mendapatkan satu mata kuliah yang menjadi paling bermakna menurut saya, yaitu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Adapun topik pembelajaran dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 ada 3, di mana yang pertama itu adalah pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Yang kedua, pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Kemudian yang topik ketiga yaitu pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Pada topik 1 yaitu pemahaman karakteristik peserta didik berdasarkan dengan asesmen awal, di mana asesmen awal itu adalah suatu cara untuk memahami karakteristik peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik sehingga sebagai guru kita dapat merancang pembelajaran dan dapat disesuaikan. Kemudian adapun teknik yang digunakan dalam asesmen awal termasuk tes diagnostik, observasi, dan kuesioner. Nah, dengan asesmen awal, guru itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan merancang rancangan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada topik kedua yaitu pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada rancangan pembelajaran dan asesmennya. Pada topik ini saya belajar tentang pendekatan TARL dan merasa ini sangat bermanfaat untuk penerapan di kelas. Dengan TARL, saya bisa mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik melalui asesmen awal serta mengetahui kemampuan mereka. Saya dapat mengelompokkan peserta didik dengan rancangan kegiatan yang sesuai. Misalnya, saya dapat membentuk kelompok tutor sebaya di mana peserta didik yang lebih memahami materi dapat membantu teman-teman dengan cara dikelompokkan dengan teman-teman yang masih membutuhkan dukungan lebih. Nah, dengan cara ini, pengalaman belajar menjadi lebih interaktif dan mendukung. Saya yakin penerapan pendekatan TARL ini pada proses pembelajaran akan membantu peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka dalam memahami materi pembelajaran. Topik 3, yaitu pendekatan Culturally Responsive Teaching atau biasa disebut CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Pada topik ini saya belajar tentang pendekatan CRT dan merasa ini adalah pendekatan yang sangat penting untuk diterapkan pada proses pembelajaran peserta didik. Karena pendekatan ini mengajarkan cara menghargai, mengakui, dan mengintegrasikan keberagaman budaya peserta didik dalam proses pembelajarannya. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Selain itu, saat merancang pembelajaran dan asesmen, sebaiknya dengan mengaitkan materi dan tugas dengan latar belakang peserta didik, melalui pemilihan materi, metode, media, dan aktivitas yang mencerminkan nilai serta pengalaman peserta didik dari berbagai latar belakang. Saya percaya penerapan pendekatan ini akan membuat peserta didik merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar, sehingga hasil belajar mereka akan lebih baik. Pengalaman pembelajaran paling bermakna dari ketiga topik tersebut, saya memilih satu topik yang menurut saya paling bermakna, yaitu pada topik ketiga, pendekatan Culturally Responsive Teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen.
Mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Karena satu, untuk menghargai keberagaman. Dengan menghargai keberagaman budaya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa diperhatikan dan dihargai. Yang kedua itu relevansi materi. Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks budaya yang relevan, membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga peserta didik ini akan termotivasi dan lebih gampang untuk paham. Selanjutnya, Pak, untuk meningkatkan pemahaman. Karena materinya sudah relevan dengan kehidupan sehari-hari, maka peserta didik akan lebih mudah memahami apa yang telah disampaikan. Dengan demikian, penerapan pendekatan ini mempersiapkan siswa untuk berinteraksi secara efektif yang multikultural, menjadikan pengalaman belajar lebih bermakna dan relevan menjadi kehidupan mereka. Pengalaman pembelajaran paling bermakna yaitu pada topik 3. Bagaimana saya mempelajari topik pada mata kuliah tersebut? Saya mempelajarinya dengan dua cara, yaitu mempelajari dengan pembelajaran teoritis dan pembelajaran praktis. Di mana pada pembelajaran teoritis itu saya menggunakan literatur seperti modul ajar, materi di Learning Management System atau LMS, serta menonton video terkait apa yang saya ingin pelajari seperti CRT. Kemudian pada kedua yaitu pembelajaran praktis. Saya biasanya merancang perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang responsif terhadap budaya. Kemudian saya juga biasanya mengerjakan tugas dari soal di LMS dengan mengikuti alur Merdeka, di mana M itu adalah mulai dari diri, E itu eksplorasi konsep, R itu ruang kolaborasi, E adalah elaborasi pemahaman, serta K adalah koneksi antar materi, dan A adalah aksi nyata. Analisis artefak. Secara garis besar, artefak pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, artefak pembelajaran terkait pengembangan diri. Yang kedua, artefak pembelajaran terkait perkuliahan. Dan yang ketiga, artefak praktik lapangan. Yang pertama, pembelajaran terkait pengembangan diri. Saya memilih modul ajar sebagai artefak. Yang kedua, pembelajaran terkait perkuliahan. Saya memilih tugas LMS bagian demonstrasi kontekstual serta elaborasi pemahaman sebagai artefak. Dan yang ketiga yaitu praktik lapangan, saya memilih artefak video pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini saya ambil dari rancangan modul ajar dari artefak pertama, yang kemudian dievaluasi proses pembelajarannya pada artefak kedua, pada tugas LMS, demonstrasi kontekstual dan pemahaman, elaborasi pemahaman. Berikut adalah kenampakan dari modul ajar sebagai artefak pengembangan diri. Filenya dapat diakses melalui barcode pada slide sebelumnya. Pada slide ini saya cuma menampilkan ada 14 halaman dari modul ajar yang telah saya susun berdasarkan CRT. Baiklah, ini adalah artefak pembelajaran terkait perkuliahan. Adalah tugas LMS di mana ada demonstrasi kontekstual topik 3 dan elaborasi pemahaman pada topik ketiga. Keduanya ini membahas tentang evaluasi pada proses pembelajaran yang telah dilakukan dan dianalisis apa kendalanya. Adapun media pembelajaran dari modul ajar pendekatan CRT yang saya telah terapkan pada proses pembelajaran di kelas yaitu ada materi PowerPoint. Di sini materinya saya kaitkan dengan contoh yang ada dalam sekitar peserta didik. Kemudian asesmen formatif dalam bentuk kuis game Kahoot. Di sini saya mengambil atau menilai pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking. Ice breaking di sini saya lakukan untuk memfokuskan kembali peserta didik ke materi serta untuk menentukan siapa kelompok yang melakukan presentasi duluan. Baiklah, selanjutnya ini adalah artefak dari praktik lapangan di mana video pelaksanaan pembelajaran ini
saya gunakan sebagai bukti bahwa saya telah melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan modul ajar yang telah saya susun sebelumnya yang menggunakan pendekatan CRT. Pada pembuatan video pelaksanaan pembelajaran merupakan pengalaman paling bermakna bagi saya. Mengapa? Karena melalui pengalaman ini saya belajar bagaimana cara mengaitkan materi pembelajaran dengan latar belakang budaya peserta didik. Sehingga tercipta suasana belajar yang lebih inklusif, relevan, dan bermakna. Respon positif dari peserta didik terhadap metode CRT ini semakin memperkuat keyakinan saya akan pentingnya pembelajaran yang responsif terhadap keragaman budaya. Karena dengan menerapkan metode CRT, peserta didik dapat lebih paham dan meningkatkan semangat belajar mereka. Adapun desain inovasi yang saya kembangkan yaitu pada asesmen formatif dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Saya menamai desain inovasi yang saya kembangkan ini dengan nama Lembar Kerja Peserta Didik, Gudang dan Kearifan Lokal yang disingkat LKPD Gudaka. Pada LKPD ini berisi inovasi pembelajaran berbasis studi kasus tradisi lokal Boyolali dalam menyimpan hasil pertanian yang menggabungkan budaya dengan pendekatan ilmiah. Adapun 3 tradisi di Boyolali yang relevan dengan materi yang saya ajarkan, yaitu adalah yang pertama wiwit padi. Wiwit berasal dari bahasa Jawa yang berarti memulai. Wiwit panen padi adalah tradisi atau ritual syukuran sebelum memulai panen padi. Biasanya dilakukan di Jawa Tengah, apalagi di bagian Selo. Biasanya warga di sana masih menerapkan tradisi ini. Tradisi yang kedua yaitu adalah tungguk tembakau. Tungguk berarti menumpuk atau menyusun. Tungguk tembakau adalah tradisi lokal yang berkaitan dengan pengolahan dan penyimpanan daun tembakau setelah panen. Yang ketiga ada wiwit kopi. Wiwit kopi adalah tradisi memulai panen kopi atas dasar syukur oleh petani kopi. Adapun tujuan dari LKPD ini yaitu yang pertama, menganalisis praktik penyimpanan hasil pertanian yang terkait dengan tradisi lokal. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh budaya terhadap cara penyimpanan padi, tembakau, dan kopi. Yang ketiga, menilai kelebihan dan kekurangan metode penyimpanan yang digunakan berdasarkan tradisi. Kelengkapan untuk mengerjakan LKPD terdiri dari alat dan bahannya. Yang pertama, kertas A3. Kertas A3 ini digunakan untuk membuat mind mapping pada hasil diskusi kelompok nanti. Kemudian ada pulpen atau pensil, penghapus, spidol atau pensil warna, serta penggaris. Kemudian petunjuk pengerjaan LKPD, yang pertama ini peserta didik ini diarahkan untuk duduk berkelompok sesuai dengan yang telah dibagikan oleh guru. Nah, guru ini membagikan sesuai dengan kelompok tutor sebaya. Kemudian kelompok 1 dan 2 itu akan membahas wiwit panen padi, kelompok 3 dan 4 akan membahas tunggang tembakau, dan kelompok 5 dan 6 itu membahas wiwit kopi. Jadi antara wiwit panen padi, tunggung tembakau, dan wiwit kopi ini cuma ada 2 kelompok per tradisinya. Jadi nanti mereka akan berdiskusi membahas tradisi masing-masing. Setelah peserta didik duduk bersama masing-masing kelompoknya serta topik yang akan dibahas per kelompok udah disampaikan oleh guru, selanjutnya peserta didik ini akan mengisi tabel analisa tradisi pada LKPD berdasarkan hasil diskusi dan sumber yang telah ditemukan. Misalkan pada kelompok 1 mereka akan membahas wiwit panen padi. Kemudian dia mengidentifikasi media penyimpanan apa yang digunakan pada tradisi wiwit panen padi. Dan ternyata media yang biasa digunakan pada tradisi ini adalah disimpan pada lumbung tradisional. Kemudian apa kelebihannya? Misalkan kelebihannya ini adalah murah dan simple.
Kemudian kekurangannya apa? Gampang terkena hama dan lembab. Pengaruh budaya, apa pengaruh budayanya? Eh, Bibit panen padi dengan penyimpanan di lumbung. Nah, peserta didik ini akan menganalisis semuanya, kemudian akan dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Setelah setiap kelompok membuat tabel yang berisi analisa tempat penyimpanan, kekurangan, dan kelebihan dari masing-masing topik yang dibahas per kelompok, kemudian dilanjut diskusi dalam kelompok. Adapun pertanyaannya, seperti bagaimanakah budaya mempengaruhi praktik penyimpanan hasil pertanian? Apakah metode tradisional ini masih relevan saat ini jika diterapkan? Kemudian setelah diskusi, masing-masing kelompok membuat mind mapping atau peta konsep yang menggambarkan hubungan antara tradisi lokal, media penyimpanan, tempat penyimpanan, pengaruh budaya, solusi inovatif yang tidak bisa diterapkan. Nah, peserta didik ini memberikan rekomendasi perbaikan terhadap metode penyimpanan tradisional bila mana itu masih kurang, tapi tanpa menghilangkan nilai budayanya. Setelah itu, siapkan presentasi kelompok dan paparkan hasil diskusi dalam bentuk mind mapping dan diberi waktu kurang lebih 5 menit dalam mempresentasikannya, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab antar kelompok karena tiap kelompok ini ada topik tradisi yang mereka bahas masing-masing. Jadi mereka dapat saling bertanya mengenai tradisinya. Rancangan tindak lanjut ada 3 yang saya rancang. Yang pertama, refleksi dan aksi nyata. Di sini, siswa diminta menuliskan refleksi pribadi lanjutan, seperti apa yang Anda lakukan untuk menjaga hasil tani keluarga atau komunitas Anda. Kemudian yang rancangan kedua yaitu gelar karya mini. Siswa ini dapat memamerkan hasil dari mind mappingnya atau infografis dan video kepada seluruh warga sekolah. Di sini juga dapat diadakan sesi presentasi terbuka dan diskusi lintas kelas. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi inovasi. Nah, di sini guru menyusun laporan inovasi pembelajaran Gudaka lengkap dengan tujuan, LKPD, foto kegiatan, hasil karya siswa, dan refleksi guru dan siswa. Paradigma guru. Setelah mengembangkan desain inovasi, saya menyadari bahwa guru itu sebagai fasilitator. Guru mengarahkan siswa untuk menentukan sendiri makna dan solusi, bukan memberi jawaban langsung. Guru juga membuka diri untuk belajar dari budaya lokal, siswa, dan lingkungan, serta mengakui bahwa ilmu itu tidak hanya didapat dari buku saja, tetapi juga dapat diperoleh dari praktik masyarakat sekitar. Guru juga dapat menciptakan LKPD berbasis studi kasus budaya yang memadukan kognitif, karakter, dan kreativitas. Serta guru ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila melalui praktik pembelajarannya. Pada kesimpulannya, guru itu tidak lagi berdiri di depan kelas sebagai satu-satunya pengetahuan, tetapi hadir di antara siswa sebagai rekan belajar yang membimbing, berpihak pada budaya lokal, dan mampu menginspirasi siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, saya akan memberi motivasi. Menjadi guru bukan sekedar profesi, tapi perjalanan jiwa. Dari belajar tanpa henti, berlatih penuh dedikasi, hingga menginspirasi dalam sunyi. Setiap langkahmu hari ini adalah pijakan bagi lahirnya generasi hebat esok hari. Teruslah berjuang, calon guru karena ilmu dan hatimu akan menyalakan masa depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.